yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan taufiknya semata kita bisa melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jamaah rahimahullahu taala. Adab murid terhadap dirinya sendiri. Sekarang yang kelima. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, al-khamis an yuqassima awqata lailihi wa naharihi, membagi waktu malam dan siangnya. Wa yagtanima ma baqiya min umrihi, dan memanfaatkan apa yang tersisa dari umurnya. Jadi masalah waktu ini masalah yang paling penting bagi penuntut ilmu dan bagi orang yang zuhud, ya, orang yang mengejar akhirat. Waktu ini mahal banget, nggak tergantikan. Di dunia ini singkat sekali, jadi kesempatan untuk meraih derajat tinggi di surga itu hanyalah sebatas waktu yang sangat singkat di dunia ini. Maka kalau kita tidak manfaatkan waktu semaksimal mungkin, kita tidak akan meraih prestasi yang memuaskan nanti di akhirat. Kerugian besar bagi orang-orang yang terbiasa menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak berharga, tidak bernilai di akhirat. Makanya zuhud itu artinya meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Apapun yang kita lakukan di dunia ini tidak mendatangkan manfaat di akhirat, itu harus kita tinggalkan kalau kita mau zuhud, kalau kita mau meraih derajat yang tinggi di akhirat. Dan tentu saja penuntut ilmu dialah orang yang paling berhak untuk memaksimalkan waktu dalam kebaikan, terutama kebaikan yang paling baik, yaitu menuntut ilmu. Karena penuntut ilmu adalah orang yang melakukan amal yang paling baik. Menuntut ilmu itu amal yang tidak tertandingi, ya. Setelah kewajiban tidak ada amalan sunnah yang mengalahkan menuntut ilmu. Maka orang paling zuhud adalah orang yang paling semangat menuntut ilmu. Dia tidak sia-siakan waktu. Kapan ada waktu-waktu yang dipakai hanya untuk leha-leha, ya, hanya untuk santai-santai, ini berarti bukanlah penuntut ilmu. Fa inna baqiyatal umri la qimata lahu, karena sisa umur itu enggak ada nilainya. Ay ghalin nafisin la yuqaddar bi thamanin kama salaf. Laki matalahu bukan gak ada nilai, afan. Laki matalahu itu enggak ada harganya, enggak ada harga yang sebanding dengannya, gitu maksudnya. Sisa waktu itu tidak ada harga yang sebanding dengannya. Jadi enggak tergantikan, enggak bisa dibayar dengan emas, perak dan berlian, intan, mutiara, dan seluruh kekayaan dunia. Bahkan dunia seisinya pun gak bisa menggantikan waktu, walaupun hanya 1 menit atau bahkan 1 detik kesempatan untuk beramal soleh. Dalam 1 detik kita bisa bertasbih misalnya, itu gak bisa digantikan dengan dunia seisinya. Artinya 1 tasbih nilainya di akhirat mengalahkan dunia seisinya, ya, mengalahkan kenikmatan dunia seisinya. Sebutkan dalam hadis, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar khairun mimma asyraqat alaihi syams, itu lebih baik daripada yang disinari matahari. Nah, matahari menyinari dunia seisinya, menyinari bumi, Mars dan planet-planet lain, ya. Jadi enggak ada nilainya sama sekali dunia ini. Wa ajwadul awqati lil hifz, waktu yang paling bagus untuk menghafal al-ashar, waktu-waktu sahar, yaitu setengah malam sampai subuh, pertengahan malam sampai subuh, itu namanya sahar. Terutama di sepertiga terakhir, sepertiga malam terakhir, itu waktu yang paling bagus untuk menghafal. Dan itu waktu yang biasa dipakai oleh ahli ibadah untuk tahajud. Nah, kalau penuntut ilmu dia tahajud nggak panjang-panjang, ya, cukup 3 rakaat. Selebihnya diperbanyak untuk apa? Menghafal, belajar dan seterusnya.
Kemudian waktu yang terbaik untuk bahas, bahas berarti menelaah kitab-kitab, meneliti untuk mencari kebenaran adalah al-ibkar. Al-ibkar, ibkar itu setelah subuh sampai sebelum duhur, ya, waktu pagi. Jadi pagi lah intinya. Nah ini waktunya orang sekolah biasanya. Nah, para penuntut ilmu itu bahas, menuntut ilmu, bahas itu mencari. Makanya dulu bisa dibandingkan ya, sekolah yang sampai sekarang mungkin masih ada ya, sekolah yang masuk pagi sama yang masuk sore itu lebih pintar-pintar yang masuk pagi biasanya. Masuk sore itu nggak terlalu pintar karena udah beda waktunya. Waktu yang bagus untuk menuntut ilmu itu pagi. Walil kitabati, dan waktu yang bagus untuk menulis, menulis karya ilmiah, menyusun taklif, itu adalah pertengahan siang. Jadi di antara sela-sela kailulah mungkin di sela-selanya kita bisa menulis apa yang ingin kita tulis. Nah menulis ini tentu saja tingkatannya setelah seorang menguasai ilmu-ilmu alat dan ilmu-ilmu dasar semuanya, baru setelah itu bisa menulis. Kalau orang nggak punya ilmu alat, menulis ini nanti banyak salahnya dan percuma gitu, buang-buang waktu saja nanti. Kemudian walil mutalaati, dan untuk menelaah, wal mudzakarah, dan juga mudzakarah bersama kawan. Kalau mudzakarah ini bersama kawan itu adalah malam. Jadi gunakan malam-malam itu untuk bercengkerama dengan sesama penuntut ilmu, untuk mengulangi pelajaran-pelajaran di siang hari. Kemudian juga mutolaah, mutolaah berarti membaca buku ya semaksimal mungkin, sebanyak mungkin itu di malam hari. Nah nanti di akhir malam untuk menghafal lagi. Begitu seterusnya. Jadi berputar waktu, tidak lepas dari apa? Ilmu. Itulah penuntut ilmu. Kalau bisa memanfaatkan waktu seperti itu, dalam sehari semalam mungkin tidur cukup 4 jam, itu udah banyak sekali ya bagi penuntut ilmu ya. Rata-rata guru kami gitu kalau cerita tentang tidur itu 3 jam itu udah banyak ya. 4 jam. Ada guru kami dulu 2 jam, masih hidup sekarang, dan Masya Allah hafalannya banyak, hafal Quran mungkin. Beliau pernah bilang, saya kalau setahun gak murojaah insya Allah belum lupa, insya Allah masih ingat. Gak murojaah sama sekali setahun gitu, gak megang Quran, gak baca Quran, insya Allah gak hilang, insya Allah. Beliau bilang gitu. Beliau ngafalnya dari kecil, dari 12 tahun dan selesai menghafal 18 tahun. Jadi dalam waktu 6 tahun itu menghafal. Jadi tempo menghafal itu kalau makin cepat makin kurang lengket, tapi kalau makin lambat justru makin lengket ya. Jadi kalau ngafal Quran atau menghafal apapun tuh jangan cepat-cepat. Siapa yang punya hafalan cepat, kemungkinan hilangnya pun cepat kalau tidak dimurojaah. Jadi jangan bangga ya ketika memiliki kemampuan menghafal cepat kemudian malas murojaah, percuma ya, harus rajin murojaah juga. Makanya walaupun punya kemampuan hafalan cepat, jangan terlalu cepat, pelan-pelan, yang penting lengket. Itu melengketkan hafalan lebih penting daripada memperbanyak hafalan. Jadi yang menghafal Quran lama 6 tahun itu jauh lebih bagus daripada yang menghafal Quran 6 bulan. Ya saya juga punya kawan hafal Quran cuma 4 bulan selesai, tapi masuk pondok pesantren udah hafal 5 juz. Nah menyelesaikan 25 juz cuma 4 bulan selesai, dan memang cepat sekali menghafal. Habis itu di Yaman menghafal Bukhari Muslim 2 bulan selesai, lancar. Saingannya dengan orang Arab itu di atas rata-rata orang Indonesia. Dan beliau sekarang jadi mudir di Bekasi di Pondok Pesantren Al Islam. Jadi apa namanya, menghafal ini tuntutan ya. Tidak boleh penuntut ilmu agama nggak mau menghafal. Kalau ilmu dunia mungkin nggak perlu menghafal ya. Ilmu teknologi dan lain-lain tuh mungkin nggak perlu menghafal. Kalau yang mungkin banyak hafalan tuh ilmu sejarah, kedokteran mungkin banyak menghafal, itu ilmu dunia yang perlu hafalan. Tapi kalau IPA itu rata-rata nggak perlu banyak hafalan, tapi penalaran. Tapi kalau agama itu dua-duanya ya, menghafal penting, penalaran juga penting.
Tapi saya katakan menghafal lebih penting untuk ilmu agama, karena agama ini rata-rata memang hafalan gitu. Harus seperti Quran itu harus betul-betul tekstual, nggak boleh meriwayatkan Quran dengan maknanya, nggak bisa. Itu sesuai dengan teksnya. Nah itu kekuatan hafalan itu. Kalau hadis mungkin bisa dengan maknanya, tapi kalau orang hafal lafadznya jauh lebih utama, lebih dobit, hafalannya lebih kuat. Berkata Al-Khatib Al-Baghdadi, ajwadu awqatil hifzi al-ashar. Jadi ini sebenarnya tadi pernyataan mu'alif serupa dengan pernyataan Al-Khatib Al-Baghdadi. Waktu yang paling bagus untuk menghafal adalah sahur, waktu sahar, tumawa satu nahar, kemudian pertengahan siang. Nah, ini beda sedikit di sini. Tumal godat, kemudian waktu pagi. Nah itu urutan tingkatannya ya. Jadi yang ashar paling bagus, kemudian siang, kemudian pagi justru yang ketiga. Qala wa hifdzul laili anfa'u min hifdzin nahar. Hafalan malam lebih bermanfaat daripada hafalan siang. Nanti kalau orang mau menghafal lebih efektif dan efisien, lebih mudah, maka di malam hari. Walaupun di siang hari bisa, tapi malam lebih efektif, lebih bermanfaat, lebih kuat hafalannya, lebih cepat juga karena tidak banyak kesibukan di malam hari. Wa waqtul ju' anfa' min waqti syaba atau syiba. Nih, ini yang harus antum yakini ya, ini pernyataan ulama. Di saat lapar itu lebih bermanfaat daripada saat kenyang. Jadi makanya waktu sahar itu kan waktu lapar. Jarang-jarang orang di akhir malam kok kenyang gitu, jarang. Orang kenyang itu biasanya awal malam masih kenyang. Ya, pagi, siang kenyang. Nah, paling lapar kapan? Sebelum subuh. Itu waktu paling lapar. Maka itu yang paling bagus untuk menghafal. Jadi waktu lapar itu lebih bermanfaat daripada waktu kenyang untuk menghafal. Qala wa ajwadu amakinil hifz al-ghuraf. Tempat yang paling bagus untuk menghafal adalah kamar-kamar. Disebutkan di catatan yaitu yang tinggi, kamar yang tinggi. Ini tinggi ya kalau memang ada rumah yang tinggi ya. Tentang tadi waktu lapar, tapi syaratnya tidak lapar yang sangat sangat lapar ya, lapar yang sedang-sedang saja. Kalau laparnya sangat menyengat sehingga nggak konsentrasi malah ya, atau malah pingsan. Jadi lapar yang masih bisa dikuasai. Kemudian tempat yang paling bagus itu di kamar. Maksudnya apa? Tempat yang sepi, tidak ada banyak gerakan, tidak ada banyak suara. Orang bisa saja ngapal di pasar gitu, tapi nggak akan maksimal gitu, terganggu dengan orang. Atau di pinggir jalan lalu lintas itu lagi ngapal, nengok, lihat, itu nggak lapal-lapal, nanti bilang susah yang ngapal. Bukan susah ngapal, antum caranya yang salah gitu. Bahkan dulu ada yang melarang ya menghafal di pinggir sungai, nggak boleh, karena pinggir sungai banyak yang lewat gitu kan, ada apa namanya ya, lewat sungai itu, aliran sungai, itu nggak konsentrasi menghafal. Itu saya rasakan dulu ketika tahfidz Quran. Memang pondok pesantren kami di pinggir sungai, rumah ustadz kami yang untuk setoran Quran di pinggir sungai itu. Jadi kita ngafal di belakang rumah beliau, bikin panggung di atas sungai, di pohon gitu, lihat sungai. Enak memang, tapi ternyata nggak hafal-hafal karena kita melihat sungai, aliran sungai itu. Itu kami belum tahu waktu itu kenapa kok agak susah gitu. Ya itu diantara kendala karena melihat hal-hal yang hiruk pikuk gitu, mondar mandir. Jadi memori kita tuh terpecah gitu, kurang fokus. Jadi kalau bisa menghafal itu menghadap tembok gitu kan. Pokoknya di ruang bilik kecil, nggak ada gangguan pandangan, merem, suara nggak ada gangguan, fokus dengan yang kita baca, kita hafal. Itu jauh lebih efektif. Itu yang paling efektif ya. Bukan berarti kalau yang di tempat lain nggak bisa, ya bisa aja. Cuma ini yang paling efektif, efisien, tidak buang-buang umur. Wa kullu maudi'in ba'idin anil mulhiyatu. Dan setiap tempat yang jauh dari perkara yang melalaikan. Jauh dari perkara yang melalaikan. Baik
pemandangan maupun suara ya, maupun apapun lah pokoknya yang melalaikan. Mungkin aroma juga, antum ngapal di pinggir dapur gitu kan, ya itu nggak konsentrasi. Apalagi lapar tadi, lapar nyium aroma yang menyengat, makanan yang lezat, ya nggak fokus ngapalnya. Intinya ngapal itu butuh kepada konsentrasi, butuh kepada fokus yang maksimal. Kemudian walaisa bimaujudin al-hifdzu bihadratin nabati mahbudin, bukanlah terpuji menghafal di hadapan tanaman wal khudroh yang dan hijau-hijau rumput mungkin, wal anhar dan sungai itu sungai-sungai, wal qawari'it turuq dan pinggir jalan, jadi yang mondar-mandir manusia lewat gitu, apalagi yang lewat wanita-wanita, ini jelas nggak bisa menghafal kalau tempat begitu. Kemudian wadudijil al aswad dan hiruk pikuknya suara, ngafal tapi di sebelahnya orang lagi main musik, ya nggak bisa. Ya, rumah yang dempet-dempet, tetangganya suka dangdutan, itu susah kalau kayak gitu. Makanya ada pepatah mengatakan al jaru qabla dar, tetangga itu sebelum rumah. Maksudnya sebelum kita ngontrak rumah atau beli rumah, coba lihat tetangganya. Kalau tetangganya orang-orang yang tidak soleh, kita sulit nanti untuk bisa menjadi orang soleh. Liannaha tamna'u minal khuluwil qalb ghaliban, ya, karena semua itu menghalangi kosongnya hati, ya, kebanyakan kondisi seperti itu tidak bisa untuk konsentrasi. Jadi hafalan itu penting sekali untuk mengkonsentrasikan hati. Sebenarnya asal kita konsentrasi, hafalan itu mudah. Kapan menghafal itu sulit? Karena kita kurang fokus, banyak masalah, itu biasanya sulit untuk menghafal. Kemudian adab yang keenam, min a'dhamil asbabil al-mu'inah 'alal istighal wal fahm wa 'adamil al-mulal aqlul qadri al-yasir minal halal. Di antara sebab yang paling agung yang membantu untuk istighal, ya, sibuk dengan belajar gitu, sibuk dengan belajar, wal fahmi dan membantu pemahaman, wa adamil mulal dan tidak bosan, tidak cepat bosan belajar, yaitu apa? Makan kadar yang sedikit dari yang halal. Jadi nggak banyak makan. Orang yang banyak makan itu biasanya tidak akan menjadi penuntut ilmu. Penuntut ilmu yang hakiki, yang mudah meraih ilmu dan berkah insya Allah ketika seorang bisa menyedikitkan makan. Jadi makan gak usah banyak-banyak. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ma syubi'tu mundu sita asyrata sanah, aku tidak pernah kenyang sejak 16 tahun. Lumayan 16 tahun ini puasa terus mungkin, ya, intinya tidak pernah kenyang. Karena apa? Mempertahankan diri agar bisa maksimal belajar. Masyabi'tu bukan subi'tu. Masyabi'tu mundu sita asyrata sanah, aku tidak pernah kenyang sejak 16 tahun. Wasababu dzalika, dan sebabnya, anna kathratal akal jaliba li kathratis syurb, banyak makan pasti akan memancing untuk banyak minum. Wa kathratuhu, dan banyak minum, jalibatun linnaum wal balada, akan mendatangkan ngantuk dan idiot, ya, kebodohan. Orang kalau banyak makan, banyak minum, ngantuk, akhirnya susah mikir, berat, ya, nggak bisa menghafal. Makanya kalau mau mudah menghafal di malam hari, ketika awal malam jangan banyak makan. Orang yang banyak makan di awal malam biasanya untuk bangun malam pun berat, ya, malas gitu, ngantuk, masih ngantuk,
setannya bilang ntar masih panjang malam, tahu-tahu sudah subuh. Kemudian wa kusurid dihin, pendek pikiran juga kalau banyak makan, kenyang. Wa futuril hawas, bahkan indera indera yang enam pun lima ya, lima indera kita pun menjadi lemah. Mata jadi nggak tajam, pendengaran nggak tajam dan seterusnya gitu. Karena apa? Malas. Wa kasalil jism, tuh malasnya badan. Ini semuanya ada dampak dari apa? Banyak makan. Hada ma'a ma fihi minal karahiyah asyariyah. Ini disertai apa yang ada padanya dengan dari kemakruhan secara syar'i. Jadi makruh hukumnya makan banyak itu. Dalam syariat itu dianjurkan untuk apa? Menyedikitkan makan. Ternyata manfaatnya secara dunia pun terasa ya, dirasakan oleh para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu sepanjang zaman itu lebih memilih lapar daripada kenyang. Ya, tidak sampai kelaparan, ya, tapi tidak juga kekenyangan. Pokoknya biasa, dan lapar lebih bagus daripada kenyang tadi. Kemudian juga ditambah lagi banyak makan juga menghamparkan atau memaparkan diri kepada banyak penyakit. Orang itu yang lebih sehat itu justru yang sedikit makan, ya. Yang banyak makan, variasi makanan semua dilahap, penyakitnya banyak. Seperti dikatakan dalam sebuah syair, fainal bad'a fainad da'a aktsara ma tarahu yakunu minat ta'ami aw syarabi. Sesungguhnya penyakit kebanyakan yang kamu lihat yakunu minat ta'am, dia berasal dari makanan dan atau minuman. Jadi kebanyakan penyakit dari makanan dan minuman. Walam yura ahadun minal awliya wal aimatil ulama yasifu au yusafu bikathratil akal wala humidabi. Dan tidak pernah terlihat atau diketahui seorang pun dari wali-wali Allah atau para imam, para ulama yang disifati atau yang bersifat atau disifati dengan banyak makan. Enggak ada. Dan enggak ada orang terpuji dengan sebab banyak makan. Wa inamatuh madu kasratul akal minad dawab. Yang dipuji dengan banyak makan itu apa? Binatang ternak. Oh, ini banyak nih makannya, gemuk. Itu binatang ternak mahal. Alati la ta'kil, binatang ternak yang dia tidak berakal. Kalau orang berakal itu yang bagus tidak banyak makan. Bal hiya mursadatun lil amal. Bahkan dia itu disiapkan untuk beramal. Wadihnu as-sahih asyrafu min tabdidihi wa ta'tilihi. Dan pikiran yang sehat itu lebih mulia daripada ditelantarkan dengan kadar yang hina, minta amin, dari makanan, ya ulu amruhu ila ma qad ulim, yang dampaknya seperti yang telah kita ketahui tadi. Jadi kita ketika banyak makan justru menghinakan diri kita ya, karena tidak maksimal kita menjadi manusia, lebih identik dengan hewan, binatang ternak ya. Naudzubillahi min dzalik. Walau lam yakun min afati kathrati ta'ami wa syarabi illa al-haja ila kathrati dukhulil khala. Seandainya tidak ada dari keburukan banyak makan dan minum kecuali hajat menuju masuk WC itu lebih banyak. Lakana yanbaghi lil aqil al-labib an yasuna nafsahu anhu. Niscaya orang yang berakal, yang cerdas itu akan menjaga darinya. Jadi kalau nggak ada dampak buruk dari makan minum kecuali akan banyak ke WC, maka orang cerdas cukup itu sebagai pelajaran untuk tidak banyak makan.
Karena banyak ke WC juga menghabiskan waktu. Wa man ramal falah, siapa yang menginginkan kesuksesan, Afwan tadi dampak buruk dari banyak makan ternyata apa? Kembali kepada akhir dari urusannya, maksudnya apa? Kotoran gitu. Makanan itu hanya akan menjadi kotoran. Nah, itulah hinanya manusia yang banyak makan, seperti dia produsen kotoran aja gitu. Kencing dan kotoran. Wa man ramal falah, maka siapa yang menginginkan kesuksesan fil ilmi, dalam ilmu, wa tahsilal bughyata, dan menghasilkan cita-citanya, minhu darinya atau perolehannya dari ilmu, maka seratil akli wasyurbi wan naumi, disertai dengan banyak makan, minum dan tidur, faqad rama mustahilan fil adah, berarti dia menginginkan kemustahilan ya, secara adat. Adatnya kalau orang banyak makan, minum dan tidur itu tidak pernah menjadi orang yang berilmu. Kemudian wal aula, dan lebih utama, an yakuna aktsaru ma ya'khudhu minat ta'ami ma warada fil hadis, yang terbanyak yang dia ambil dari makanan apa yang terdapat di dalam hadis dari Nabi SAW. Beliau bersabda, ma mala abnu adam, tidaklah anak Adam yaitu manusia memenuhi wi'aan, satu wadah, syarron yang lebih buruk, min batnihi daripada perutnya. Jadi memenuhi wadah yang paling buruk itu memenuhi apa? Lambung. Bihasbi ibni Adam lukaimat, jadi cukup bagi anak Adam itu beberapa suap. Lukmah itu suapan, kalau lukaimah itu suapan kecil. Jadi suapan kecil beberapa saja. Begitu Nabi kita mengajarkan ya. Cukup bagi anak Adam itu beberapa suap kecil. Yukim nasul bahu, yang penting bisa menegakkan punggungnya. Fa in kana la mahalata, kalau memang enggak bisa seperti itu, ingin makan lebih, maka tidak masalah. Yang penting sepertiga perut itu untuk makanan, wa thuluthun li syarabi, dan sepertiga minuman, wa thuluthun li nafasi, dan sepertiga untuk udara, untuk bernafas. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini orang yang mau lebih dari sekedar lukaimat ya, tapi lukaimat lebih dianjurkan, sedikit makan lebih dianjurkan. Fa in zada ala dalika, maka kalau lebih dari itu, faziyada israfun kharijun anis sunnah, maka tambahannya adalah israf ya, berlebihan, masuk kategori berlebihan yang keluar dari tuntunan Nabi as-sunnah. Waqad qala Allah Ta'ala wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Begitu Allah memerintahkan ya dalam surat Al-A'raf ayat 31. Dan sebagian ulama mengatakan jama'allahu bihadil kalimat at-tibba kullahu, Allah mengumpulkan dalam kalimat ini, ayat ini kesehatan semuanya. Jadi kunci kesehatan yang paling penting adalah makan dan minum, tapi jangan berlebihan. Kalau enggak makan enggak minum sakit, kalau berlebihan juga sakit. Makanya makan minum tapi tanpa berlebihan, insyaallah itu akan mendatangkan kesehatan. Kemudian yang adab yang ketujuh, an ya'khudha nafsahu bil wara' fi jami'i sya'nihi, wara' dalam segala urusan. Jadi membawa dirinya untuk wara' dalam segala urusan. Wara' itu di atas takwa ya. Sebenarnya masuk dalam kategori takwa, cuma ketika bandingkan wara' dengan takwa, wara' itu lebih tinggi. Takwa itu menjauhi yang haram. Kalau wara' menjauhi semua yang mendatangkan mudarat, baik haram maupun makruh maupun syubhat. Jadi orang wara' itu lebih hati-hati daripada orang yang takwa. Takwa saja udah hebat, luar biasa ya. Orang bertakwa itu menjauhi segala dosa. Kalau wara' ditambah lagi menjauhi yang syubhat walaupun gak dosa. Kalau zuhud di atas wara', kalau zuhud bahkan meninggalkan yang
yang mubah kalau tidak ada manfaatnya, itu zuhud paling tinggi. Jadi warok ini tangga menuju zuhud. Hendaknya seorang penuntut ilmu memiliki warok dalam segala urusannya. Wa yataharral halal, berusaha mengambil yang halal, fi ta'amihi wa syarabihi wa libasihi wa maskanihi, makan, minum, pakaian, tempat tinggal semuanya halal. Wa fi jami'i ma yahtaju ilaihi, dan semua yang dia butuhkan, huwa wa iyaluhu, dia dan anggota keluarganya yang di bawah tanggung jawabnya. Yastani raqal buhu, sehingga hatinya bercahaya. Kalau orang konsumsi haram hatinya gelap. Wa yasluhu liqabulil ilm, kalau hati bercahaya mudah untuk apa? Menerima ilmu. Wa nurihi, dan cahaya ilmu. Wa naf'i bihi, dan mengambil manfaat dengan ilmu. Jadi kadang orang hafalannya ada tapi nggak mengambil manfaat dari ilmunya. Itu karena gelap hati, banyak dosa. Ada orang banyak dosa tapi hafalannya banyak, tapi nggak bermanfaat, itu hafalannya nggak mendatangkan manfaat. Wala yaqna'u li nafsihi bidhahiril hilli syar'an, dan tidak merasa puas untuk dirinya dengan yang dohirnya halal secara syar'i. Dia nggak cuma dohirnya, dohir dan batin, itulah warok ya, di atas takwa. Mahma amkanahu atawarru, jadi semaksimal yang memungkinkan baginya untuk berhati-hati ya, warok itu hati-hati. Walam tuljihu hajah, dia tidak didesak oleh hajat. Au yaj'alu haddahu al-jawaz, ay wala yaktafi bi an yaqula li nafsi hadza jaiz wa in kana fi syubhah. Jadi dia tidak mencukupkan untuk mengatakan ini boleh, padahal di dalamnya ada syubhat. Jadi orang warok itu menghindari yang boleh tapi syubhat. Itu dihindari oleh orang warok. Jadi dia tidak menjadikan bagiannya dengan kata boleh, nggak cukup baginya kata boleh, harus boleh dan bersih gitu. Bal yatlubu ar-rutbah al-aliyah, bahkan dia mencari tingkatan yang paling tinggi dari kehalalan. Wa yaqtadi biman salafa minal ulama as-salihin, dia meneladani orang yang mendahulunya dari kalangan ulama dan orang-orang soleh. Fi tawarru an kathirin, dalam tawarru ya, berusaha warok dari kebanyakan, mimma kanu yuftuna bi jawazihi, dari apa-apa yang mereka menfatwakan kepada manusia halal gitu. Itulah bedanya ya, penuntut ilmu atau alim, mufti itu mengatakan kepada manusia ketika ditanya apa hukumnya ini, halal, tapi dia sendiri nggak ngambil, dia sendiri nggak makan itu. Kenapa? Warok. Jadi ini perbedaan antara fatwa dengan amalan. Untuk fatwa halal ya katakan halal, tapi untuk diri sendiri berhati-hati, tidak mau memakan yang dikatakan halal tadi. Itulah orang warok ya. Jadi untuk diri sendiri lebih kencang, lebih kuat daripada untuk orang lain. Makanya kalau fatwa itu tidak menyampaikan yang utama, yang afdol. Afdol itu untuk diri sendiri. Tapi kalau untuk umat, penting halal atau haram, udah selesai. Halal atau haram, halal, ya sudah, halal itu untuk umat. Tapi kalau untuk diri sendiri, afdol, mana yang afdol, mana yang utama. Wa ahaqqu min maniktu dia bihi fi dzalika sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling utama, yang paling berhak untuk kita teladani dalam hal itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsu lam ya'kul atamrah allati wajadaha fi tariq, di mana beliau tidak makan kurma yang beliau temukan di jalan. Kenapa? Khasyata an takuna minas shadaqah, khawatir termasuk kurma zakat. Sementara zakat bagi Nabi Muhammad dan keluarganya haram. Ma'bu di kauniha minha, padahal kemungkinan itu zakat jauh gitu, kemungkinannya jauh, tapi itulah kehati-hatian. Kalau udah jelas itu zakat, jelas Nabi nggak makan. Tapi ini belum jelas itu zakat atau bukan, tapi Nabi menghindari. Inilah warok. Wali anna ahlal ilm
yuktada bihim, dan dikarenakan ahli ilmu meneladaninya. Ahli ilmu apa, bukan meneladaninya, diteladani ya. Ahli ilmu itu dicontoh oleh masyarakat, maka berilah contoh yang terbaik. Wa yu'khadhu anhum, dan diambil darinya teladan atau ilmu. Fa idza lam yasta'milu al-wara' faman yasta'milu. Kalau penuntut ilmu, ahli ilmu tidak memakai wara', siapa lagi yang akan memakai wara'? Seperti Syekh Ibnu Utsaimin misalnya, beliau dikenal sebagai ulama yang wara' luar biasa. Di antara kewara'annya, beliau mengajar dan digaji pemerintah di suatu sekolah. Maka kadang beliau tidak hadir karena sakit atau apa gitu. Kemudian akhir bulan ketika digaji, beliau minta dihitung kepada bendaharanya, tolong dihitungkan, saya nggak hadir hari ini dan dikurang ini gaji saya, begitu. Nggak mau menerima gaji buta, padahal ya cuma absen beberapa hari, itu mestinya ya maklum gitu, apalagi sakit gitu. Tapi beliau nggak mau menerima gaji tanpa kerja. Itulah kewaroan. Kemudian juga contoh waroknya beliau rahimahullah, beliau kalau menggalang dana untuk pembangunan masjid. Kemudian pernah ada dari panitia bilang, "Syekh, kita mau bikin plang." Ya, plang pengumuman, pokoknya tulisan apa gitu. "Oh iya, udah pakai duit saya aja." "Enggak, saya ini kan udah kita kumpulin dana." "Itu kan dana untuk bangun masjid, enggak untuk bikin plang gitu." Jadi sekedar begitu, beliau nggak mau ngambil dari dana umat. Lihat waroknya seorang ulama ya. Nah, ini jarang dimiliki oleh orang-orang yang melakukan donasi ya. Kadang-kadang donasi dengan entengnya dia ambil dari situ dan seterusnya. Ini orang berdonasi untuk apa? Kita peruntukkan untuk apa sesuai dengan keinginan mereka, niat mereka. Itu satu. Kemudian juga bikin menara masjid, itu saja saya lupa seorang ulama yang nggak mau mengambil dari dana umat. Umat itu berdonasi itu untuk bangun masjid, bukan bangun menara. Menara bukan masjid. Sampai segitunya ya. Padahal menara masjid gitu. Mereka nggak mau ngambil dari dana umat, karena mereka maunya untuk masjid yang dipakai untuk sholat, sementara menara nggak dipakai untuk sholat gitu. Jadi pahalanya nggak ada. Nah itu contoh ya, kehati-hatian itu warok itu. Walaupun gak haram sebenarnya, tapi warok ya, ketakwaan tingkat tinggi, kehati-hatian luar biasa. Nah semestinya penuntut ilmu memiliki itu ya. Karena penuntut ilmu kalau nggak seperti itu, siapa lagi? Fa idza lam yasta'milu al-wara' faman yasta'milu. Kalau mereka para ahli ilmu tidak memakai warok, siapa lagi yang memakainya? Siapa lagi yang mengamalkannya? Wa yanbaghi lahu an yasta'mila ar-rukhsa fi mawadi'iha, dan mestinya penuntut ilmu menggunakan rukhsah ya, keringanan-keringanan, permaafan itu pada tempatnya ya, tidak salah tempat, tidak sembarangan. Indal haja ilaiha, yaitu ketika dibutuhkan saja. Wa wujudu sababiha, dan ada sebabnya. Liyuqtada bihi fiha, agar dia bisa diteladani dalam hal itu. Fa innallaha ta'ala yuhibbu an yu'ta rukhasahu, karena Allah juga suka untuk diambil rukhsah-rukhsahnya. Kama yuhibbu an yu'ta an tu'ta azaimuhu, sebagaimana Allah suka untuk diambil atau dilakukan azaimnya, perintahnya. Artinya rukhsah-rukhsah juga diambil tapi pada tempatnya. Itulah orang-orang yang waro, yang menjadikan ilmunya berkah, karena orang waro itu mengamalkan ilmu ya. Orang yang punya ilmu kemudian dia tahu tentang syubhat dan sebagainya, tapi dia tidak berusaha menghindari, berarti dia tidak mengamalkan ilmunya. Maka penuntut ilmu adalah orang yang paling wajib untuk mengamalkan ilmu. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.